pertemuan tadi dengan Ya, saya sudah menerima yang ketiga kali, tolong dicatat ya, perwakilan buruh ini dalam prosesnya. Jadi Jawa Barat tetap taat pada PP 36 terkait pengupahan. Jadi saya tidak akan mengoreksi apa yang sudah ditandatangani karena tugas gubernur di luar Jakarta, karena ada suka dibanding-bandingkan, itu tidak ada kewenangan mengoreksi. Kalau Jakarta itu ada kewenangan karena tidak punya wali kota bupati kan, jadi gimana gubernur. Kalau gubernur di luar Jakarta, itu kewenangannya hanya seperti kantor pos, menstempel aja, mengirim, menetapkan atau tidak menetapkan. Jadi nggak ada kewenangan mengkoreksi kalau surat dari bupati wali kotanya tidak mengalami perubahan. Sampai hari ini kan surat dari bupati wali kotanya semua 100% sesuai PP 36. Amin. Nah, tapi banyak yang orang tidak tahu bahwa peraturan PP 36 ini hanya mengurusi 5% buruh, ya, yaitu untuk buruh yang baru masuk atau karyawan yang baru masuk. Sementara 95%-nya yang di atas 1 tahun itu bisa kita inovasikan. Jadi di Jawa Barat kesimpulannya, untuk buruh yang baru masuk sebagai angkatan kerja baru, itu sesuai aturan PP 36 di Jawa Barat tidak melanggar aturan di atasnya. Tapi bagi yang di atas 1 tahun, itu bisa dinegosiasikan dengan pengusaha, rentangnya ada kenaikan dari 3,27% sampai 5%. Surat dari Asosiasi Apindo sudah masuk, juga menyatakan akan mengikuti upah bagi buruh-buruh yang lewat 1 tahun. Ya. Sehingga jawabannya kalau ditanya, ada kenaikan, ada mayoritas untuk buruh yang di atas 1 tahun sampai 5% ya, dengan rentang dari 3,27. Tapi bagi buruh yang hanya baru masuk kurang dari 1 tahun, kita mengikuti arahan pemerintah pusat di PP 36 diatur seperti yang sudah saya katakan. Paham ya? Jadi ada dua perlakuan upah untuk yang kurang 1 tahun dan upah untuk yang setelah 1 tahun. Oke, cukup lah. Wawancara aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan buruh, kita ketemu lagi di channel Bicaralah Buruh dengan program Ajimtak bersama saya dan juga Bung Kahar. Bung Kahar, apa kabar? Ya, baik, Bung Azim. Baik, Bung Kahar. Kita hari ini mau ngobrolin tentang pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menyatakan bahwa tidak akan melakukan revisi UMK 2022 biarpun sudah dilakukan aksi berkali-kali oleh kawan-kawan buruh Jawa Barat. Seperti apa, Bung Kahar? Silakan. Oh ya, tentu saja kita sangat menyesalkan pernyataan dari Ridwan Kamil ya, yang menyatakan bahwa tidak akan merevisi UMK Jawa Barat. Karena sesungguhnya aksi-aksi yang dilakukan oleh kaum buruh itu untuk memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil agar Ridwan Kamil berani untuk menetapkan UMK, merevisi UMK tahun 2022 begitu. Dan revisi UMK 2022 ini sesungguhnya adalah justru sesuai dengan ketentuan hukum. Karena mengingat putusan dari Mahkamah Konstitusi yang waktu itu adalah menyatakan bahwa segala kebijakan yang bersifat strategis kemudian yang berdampak luas itu harus ditangguhkan. Artinya tidak boleh menggunakan aturan Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya begitu. Tapi yang dilakukan Ridwan Kamil itu justru bersikukuh terkait dengan PP 36 yang mengatur upah minimum berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan saya kira kita sangat menyesalkan apa yang dilakukan oleh Ridwan Kamil bahwa tidak mau mendengarkan aspirasi kaum buruh, tidak mau memberikan begitu ya revisi UMK 2022 di Jawa Barat. Baik, iya. Selanjutnya, menurut pandangan Bung Kahar gitu kan, ada kemarin kan juga udah kita dengar tuh terkait pernyataan-pernyataan Gubernur
selanjutnya selain dia tidak akan melakukan revisi UMK. Ada juga wacana yang dilontarkan oleh Ridwan Kamil bahwa dia akan menentukan apa istilahnya UMK di atas 1 tahun. Itu kira-kira seperti apa itu? Oh iya, UMK di atas 1 tahun itu menyesatkan begitu ya, sesat dan menyesatkan, dan itu tentu saja harus ditolak oleh gerakan buruh. Pertama bahwa yang namanya upah minimum itu adalah memang upah paling rendah atau batas minimal yang harus dibayarkan oleh para pengusaha. Dan memang upah minimum itu basisnya adalah untuk pekerja yang punya masa kerja di bawah 1 tahun. Dan kemudian bagaimana dengan mereka yang masa kerjanya di atas 1 tahun? Tentu saja undang-undang mengatur bahwa upah bagi pekerja yang masa kerja di atas 1 tahun itu harus lebih tinggi dari upah minimum atau lebih tinggi dari UMK. Dan itu harus dirundingkan antara pekerja dan pengusahanya begitu. Kalau kemudian Ridwan Kamil menetapkan UMK bagi pekerja di atas 1 tahun, berarti artinya Ridwan Kamil sudah mengambil alih kewenangan dari Serikat Pekerja untuk berunding. Dan ini tentu saja akan menghilangkan ketentuan yang ada dalam PKB, kemudian menghilangkan upah berkala bagi pekerja, dan itu konsekuensinya sangat luas begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, permasalahan lain kalau ada UMK di atas 1 tahun, maka itu artinya menyalahi ketentuan dalam perundang-undangan. Karena yang diputuskan oleh undang-undang itu adalah gubernur menetapkan upah minimum, dan upah minimum itu ya namanya ada UMK atau upah minimum sektoral gitu. Jadi alih-alih membuat upah minimum yang di atas 1 tahun, lebih baik Ridwan Kamil melakukan revisi terkait dengan UMK dan kemudian membuat keputusan terkait dengan UMSK atau upah minimum sektoral di kabupaten kota begitu. Dan intinya ada 3 hal begitu ya. Ada 3 hal yang akan dibuat yang akan dirugikan kalau kemudian Ridwan Kamil membuat keputusan terkait dengan UMK yang di atas 1 tahun. Yang pertama, dia akan membuat upah minimum itu menjadi semakin murah begitu, karena yang di atas 1 tahun harusnya dirundingkan, tidak ada lagi perundingan. Kemudian yang kedua, upah minimum sektoral pasti hilang. Karena upah minimum sektoral itu harusnya tetap ditetapkan, tapi justru Ridwan Kamil memilih untuk menetapkan rencananya begitu ya, rencananya memilih untuk menetapkan upah minimum yang di atas 1 tahun. Kemudian yang ketiga, hak berunding akhirnya hilang. Kan upah yang di atas 1 tahun itu dirundingkan antara pekerja dan pengusahanya. Kalau kemudian dibuat UMK di atas 1 tahun, ya berarti Ridwan Kamil telah menghilangkan hak berunding pekerja dengan perusahaan untuk menentukan upah bagi pekerja yang di atas 1 tahun. Dan bagi pekerja-pekerja atau bagi perusahaan-perusahaan yang mampu membayar upah lebih baik dari apa yang ditetapkan oleh Ridwan Kamil, tentu saja ini sangat dirugikan karena basis upahnya akan menjadi sangat rendah begitu ya. Dan terakhir kita melihat apa yang dilakukan oleh Ridwan Kamil ini sebenarnya hanya politisasi saja. Dia ketakutan buruh terus-menerus melakukan aksi besar-besaran, ketakutan terus-menerus dikepung gedung sate oleh kaum buruh, kemudian dia justru memilih untuk seperti ngadu-ngaduin gitu ya, dengan adanya UMK di atas 1 tahun, yang sejatinya itu justru sangat merugikan kaum buruh. Baik, menarik Bung Gar. Saya kemarin juga sempat menjadi catatan buat saya ketika Ridwan Kamil tidak mau disamakan begitu seperti misalnya daerah DKI Jakarta, bahwa dia nyatakan kalau di DKI itu kan tidak ada wali kota gitu, sehingga Gubernur Anies punya kewenangan untuk melakukan revisi. Sebenarnya yang benar itu seperti apa, Bung Kar? Yang betul gubernur dalam hal ini kepala daerah tingkat provinsi begitu ya, punya kewenangan untuk menetapkan upah minimum, baik upah minimum provinsi maupun upah minimum kabupaten. Dan oleh karena itu sangat tidak tepat kalau kemudian Ridwan Kamil mengatakan tidak punya kewenangan untuk melakukan revisi terkait dengan upah minimum begitu ya. Revisi ini biasa terjadi, dan saya kira karena yang membuat SK adalah Ridwan Kamil, gubernur, maka dengan sendirinya gubernur punya hak untuk mencabut SK itu atau bahkan kemudian melakukan revisi terkait dengan SK yang sudah dikeluarkan. Itu satu hal. Yang kedua, memang untuk DKI Jakarta tidak ada wali kota yang merekomendasikan upah begitu ya. Tapi jangan salah, di beberapa kabupaten kota di Jawa Barat itu bupati-bupatinya itu sudah merekomendasikan upah. Karawang misalnya merekomendasikan upah lebih baik dari apa yang sudah diputuskan. Bekasi juga punya rekomendasi yang lebih baik dari apa yang sudah diputuskan. Begitu juga dengan beberapa daerah yang lain.
Tapi kan yang diputuskan di Ridwan Kamil justru tidak sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh Bupati Wali Kota itu kan. Nah artinya sebenarnya tidak tepat juga kalau kemudian Ridwan Kamil mengatakan bahwa tidak ada usulan dari Bupati. Malahan waktu itu sempat beredar kabar Ridwan Kamil mengembalikan semua rekomendasi yang di atas PP 36 begitu kan. Nah, kalau mau konsekuen dengan apa yang diomongin, seharusnya ya apa yang direkomendasikan Bupati Wali Kota itulah yang kemudian ditetapkan sebagai UMK. Ya, biar lebih fair gitu ya. Betul, atas betul. Masing-masing kota kabupaten. Iya, kabupaten kota aja berani merekomendasikan lebih baik, kenapa kemudian diturunkan oleh Ridwan Kamil kan? Ya. Oke, Bungkar, terakhir nih, singkat saja. Apa terkait pernyataan Ridwan Kamil ini sikap organisasi seperti apa? Oh ya, tadi pagi beredar rilis begitu ya dari Presiden KSPI Bung Said Iqbal. Pada intinya ada 4 hal yang disampaikan oleh Bung Said Iqbal. Yang pertama adalah menolak keras begitu ya, dengan tegas menolak apa yang disampaikan oleh Ridwan Kamil melalui potongan video yang beredar itu. Yang kedua adalah meminta agar kaum buruh di Jawa Barat melanjutkan perjuangan untuk melakukan revisi UMK sesuai dengan sampai menang begitu. Dan tentu aksi-aksi ini akan dilakukan secara konstitusional. Kemudian yang ketiga itu juga mendorong kepada Bupati Wali Kota untuk membuat rekomendasi kembali terkait dengan penetapan upah minimum kepada gubernur, agar itu kemudian juga dilakukan revisi sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh Bupati Wali Kota. Dan kemudian yang keempat itu meminta agar upah ditetapkan berdasarkan perundingan antara serikat pekerja dan perusahaan, sehingga tidak ditetapkan oleh gubernur. Kalau ditetapkan oleh gubernur, maka gubernur telah merampas kewenangan serikat pekerja untuk berunding, termasuk juga perusahaan-perusahaan yang potensial atau dia punya kemampuan untuk membayar upah lebih besar dari yang ditetapkan oleh gubernur, akhirnya cenderung untuk mengikuti standar upah yang ditetapkan gubernur, bukan standar upah berdasarkan kemampuan perusahaan itu begitu. Jadi pada intinya sikap organisasi adalah menyayangkan pernyataan dari Gubernur Jawa Barat dan sekaligus menolak keras begitu ya apa yang disampaikan oleh Ridwan Kamil melalui video yang beredar itu. Baik, Bungkar, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini menjadi sebuah pencerahan bagi kawan-kawan buruh yang ada di luar sana yang menyaksikan channel Bicaralah Buruh dengan tema-tema yang kita bahas setiap hari. Baik, Bungkar, terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi besok di tema yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.